Info dari pusat hari ini, kejutan untuk pemilik ATM KKS Merah Putih, baik itu dari Bank BRI, BNI, Mandiri, BSI, dan BTN, terutama untuk yang usianya 29 tahun sampai 60 tahun ke atas. Nah, kira-kira ada kejutan apa ya? Simak terus. Nah, oke teman-teman, sebelum pada berita intinya atau berita pentingnya, di sini saya akan memberikan sebuah informasi ya. Apabila ada pendamping yang menginformasikan bahwa PKH cair tanggal sekian sampai tanggal sekian dan SP2D sudah turun se-Indonesia, tolong jangan mudah dipercaya dahulu ya. Nah, sebab kenapa? Sebab yang namanya masuk ke dalam SP2D tiap daerah itu berbeda-beda, baik dari jumlah maupun kotanya. Nah, karena tidak ada satupun pendamping yang menerima data SP2D se-Indonesia. Nah, karena tidak ada satupun pendamping yang menerima data SP2D se-Indonesia. Jangankan pendamping, Korkab pun tidak ada yang menerima SP2D seluruh Indonesia. Nah, yang ada setiap pendamping menerima SP2D per kecamatannya atau per kotanya. Jadi tidak mungkin se-Indonesia. Nah, jadi sekali lagi, tolong jika ada informasi yang mengatakan bahwa PKH sudah akan cair di tanggal sekian sampai tanggal sekian dan SP2D-nya sudah turun se-Indonesia, tolong jangan mudah dipercaya dahulu ya. Nah, sebab yang namanya masuk SP2D, setiap daerah itu berbeda-beda, baik dari jumlah maupun kotanya. Nah, dan berikut adalah informasi kabar gembira ya untuk para pemilik ATM KKS Merah Putih mulai dari usia 30 sampai 60 tahun ke atas, baik dari ATM KKS Bank BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan Bank BSI. Nah, jadi informasi ini mohon KPM semuanya simak baik-baik ya. Jadi ada surat turun dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia ya teman-teman mengenai hasil revisi yang sudah dilakukan. Ada beberapa poin penting ya teman-teman yang dilakukan atau diminta oleh Kementerian Keuangan supaya untuk Bansos PKH dan BPNT supaya dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 bagian. Nah, yang pertama, untuk KPM lansia tunggal, disabilitas tunggal, dan anak tanpa keluarga atau yatim piatu, ini untuk segera dikelola oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial. Nah, kemudian yang kedua, untuk lansia dan disabilitas, ada keluarga serta KPM yang kepala keluarganya berusia 40 tahun ke atas sampai 60 tahun ke atas untuk dikelola oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial atau Linjamsos. Dan untuk KPM yang kepala keluarganya usia 40 tahun ke bawah atau usia produktif untuk dikelola oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial. Nah, selain itu juga ada poin penting yang keempat, berisi kalau Bansos PKH maupun BPNT merupakan bagian dari integral dari kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Nah, artinya ini memerlukan dukungan dari kementerian negara atau lembaga seperti Kementerian Keuangan, Kementerian PPN atau Bappenas, kemudian Menko PMK serta TNP2K. Dan juga perlu adanya arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Nah, maka dari itu, guna menjaga tata kelola dan efisiensi, perlu dilakukan pembahasan bersama dahulu sebelum merubah konsep tata cara mekanisme yang akan diberlakukan nanti. Nah, jadi di sini KPM bisa bernapas lega dahulu ya. Jadi saat ini karena program Bansos PKH dan BPNT masih menggunakan konsep dan data yang ada saat ini, selain itu juga
belum adanya persetujuan dari Kementerian Keuangan soal penerapan penggolongan KPM. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa untuk Bansos PKH dan BPNT tahun 2022 ini masih memakai mekanisme serta data yang ada di Kemensos saat ini. Sehingga ada kemungkinan untuk program graduasi bagi KPM dan kepala keluarganya yang usianya produktif atau 40 tahun ke bawah saat ini belum bisa dilakukan. Nah, untuk itu KPM yang selama ini was-was akan masalah usia 40 tahun ke bawah akan digraduasi atau dikeluarkan dari PKH, insya Allah bantuan PKH maupun BPNT-nya masih bisa cair di tahun 2022 ini. Nah, karena untuk program pemberdayaan ini belum ada persetujuan dari Kementerian Keuangan. Maka untuk PKH tahap ketiga maupun BPNT bulan Juni dan bulan Juli masih ada kesempatan bisa cair. Nah, jadi itu ya teman-teman kabar gembiranya untuk para pemilik ATM KKS Merah Putih baik PKH maupun BPNT yang berusia 30 tahun ke atas. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.